Tanggapan Mas Rian soal, ada yang demo Mas Rian. Mungkin mereka ngirim-ngirim begituan berharap mental gue jatuh apa gimana. Buset, 20 tahun gue mas di jalan, ditusuk orang dari belakang udah 2 kali pakai pisau, hampir mati udah bolak-balik. Terima di demo 100 orang bayaran, gue disuruh mental gue down. Aduh mas 1000 orang gue hadepin. Rian Mahendra ini mas, masa ya mentalnya pengen dijatuhin pakai 100 orang kiriman bayaran demo. Astagfirullahaladzim mas. Terus apa tadi, tuduhan kabur segala macam, ntar gue klarifikasi semua. Gue tunjukin ntar surat pengusirannya. Terus yang selama ini gue keep karena gue berusaha menjaga marwah mereka. Terus kalau masalah gue kabur kayaknya nggak mungkin lah ya. Mau jejak digital itu ada. Keluar dari sono juga gue masih nge-live terus. Gue di jalan pergi kemana juga kalian tahu ya kan. Cuman gue yang paling keselnya sih satu sih mas, bener-bener nyita waktu gue aja gitu. Gue benernya lagi banyak proyek ini mas, yang berhubungan sama pemilu 2024. Lumayan lah mas, mumpung ada banyak proyek buat nambah-nambahin rezeki MTI kan. Tapi jadi keganggu semua gara-gara masalah ini. Karena mau nggak mau gue harus concern ke sini. Supaya apa? Supaya nggak blunder. Gue udah bikin postingan kemarin. Yang jelas satu hal, ketika pertempuran ini gue lakukan, ini bukan pertempuran yang gue inginkan. Hati nurani gue sampai detik ini nolak karena gue masih menyimpan rasa terima kasih. Tapi karena gue udah terpaksa bertempur kali ini, satu hal yang gue minta dari kalian semua dan dari mereka, gue nggak akan ada kata damai karena korban mereka tuh ternyata nggak cuman gue doang yang udah pernah kasus ada sebelumnya. Dan gue pengen ini jadi yang terakhir supaya tidak ada lagi orang-orang yang dimanfaatkan atau dijebak seperti gue. Yes gitu. Ntar pokoknya banyak. Karena ternyata setelah dipelajarin, jebakan itu dari awal udah dipasang mas. Nah buat gue berarti ini udah emang berarti pemain gitu aja ya mas ya. Jebakan dari awal udah dipasang ya. Gue sempat kemakan memang, tapi gampang cara skipnya. Tinggal supaya nggak ada kejadian lagi aja. Gue nggak perlu dukung, ntar juga kelihatan mas. Pada akhirnya kan kalian juga jadi tahu siapa. Kalau emang ntar yang pakai rompi oranye, rompi Shopee gue juga kalian pasti bakal, oh ternyata Mas Rian bener ya. Gue tapi yang jelas, kalau gue secerah ini, seceria ini dan sesemangat ini karena semua hal yang mereka tuduhkan buat gue itu fitnah, playing victim, fitnah, terus apa lagi? Nggak bener semua lah. Masalah pelaporan dan lain-lain, kalian harus ingat kata pengacara gue kemarin. Orang itu kalau dengar laporan sepihak harus berpikir ada azas praduga tidak bersalah. Belum tentu mas orang yang ngomong itu benar. Belum tentu juga gue yang nyangkal kayak gini dengan wajah ceria dan semangat kayak gini, gue bener-bener bukan pelaku juga belum tentu. Makanya gue bilang kalian sabar aja. Tapi yang jelas insya Allah kalian jauh lebih mengenal gue daripada mereka. Kalian ikut gue udah berapa tahun, tahu jiwa gue, tahu gimana keseharian gue, tahu haliah gue, dan tahu bagaimana gue bersikap selama ini. Insya Allah kalian itu orang-orang yang gak perlu dijelasin. Memang caleg DPR RI nggak bisa diambil tindakan hukum karena takutnya ada kepentingan politik. Tapi gue tetap masih bisa dipanggil, dimintain keterangan masih bisa. Jadi proses hukum juga berlaku kan, bukan cuma buat gue, buat Lisa juga. Jadi tolong jangan jadikan itu sebagai alasan. Oke? Karena gue tetap mau caleg mau apa, gue tetap bertanggung jawab pada gue. Apa alasan Mas David MM keluar dari MTI Mas Rian? Karena emang gue nggak bisa nyejahterain mereka mas. Pendapatan di MTI ini kan kurang dibandingkan yang sono-sono. Terus udah gitu sekarang ada divisi pariwisata. Gue udah bilang sama mereka semua, kalau kalian keberatan dengan program kita saat ini, kalian resign dulu, cari pekerjaan yang kira-kira bikin kalian tuh nyaman, tenang, hidup nggak ada komplain gue bilang. Karena gue lagi nggak di posisi buat nahan orang mas. Gue ngerti banget karena posisi gue nih lagi wah nggak karu-karuan. Mas gimana perasaan hatinya sekarang? Loh, hati saya emang nggak terlihat dari wajah saya mas. Gua nih orang dari dulu sama kalian tuh nggak pernah bisa bohong. Ada duit bilang ada, nggak ada duit bilang nggak ada, iya kan? Semua armada enggak nih hari ini masih ada jalan akap. Akap tuh baru mulai rame tanggal 18 ke atas mas. Makanya gue sambil wisata dulu aja lah. Kalau enggak ntar gue nggak ada perputaran. Dalam kasus penuduhan ini, apakah Mas Rian akan lapor balik? Jelas lah mas, udah pasti. UIT-nya masuk, pencemaran nama baiknya masuk, pasal fitnahnya masuk, belum perdatanya. Pastilah. Karena gue bener-bener gak ngelakuin apa yang mereka tuduhkan. Gue demi Allah mas,
Orang Islam kalau lu tahu hukum kosam itu udah sumpah mati. Satu hal yang mereka tuduhkan yang gue lakukan, selain itu nggak ada. Cuman satu aja yang mereka tuduhkan yang memang bener-bener gue lakuin. Gue mengabaikan somasi mereka 2 kali. Itu bener, gue lakuin memang. Tapi yang lain enggak. Gini ini kan aslinya nambah-nambahin kerjaan mas. Ini kalau kata orang layamutu walayahya mas. Gawean ramutu ngentekno biaya. Iya kan? Aktivitas kayak gini kan hasilnya kerjaan gak mutu banget mas. Hal yang harusnya nggak gue effort kesini gitu buat kerjaan yang lain. Jadi harus ngurusin beginian. Tetap semangat berarti ya mas, meski ya Allah. Enggak juga. Saya nggak pernah sambat. Karena buat gue apa yang saya dapatkan saat ini imbas dari apa yang saya lakukan dulu. Jadi kalau saya sekarang banyak dibantu orang, banyak disupport sama teman-teman dan lain sebagainya, itu karena bibit yang saya tanam dulu. Kalau sekarang saya misalnya diberikan kesusahan dan lain-lain, itu karena bibit yang saya tanam dulu. Jadi nggak perlu ada penyesalan. Man deserve get what he deserve. Nah, jadi intinya orang itu layak mendapatkan apa yang sudah dia layak dapatkan. Ini parah sih mas, parah. Hal ini buat gue fitnahannya luar biasa banget mas. Kalau yang dampaknya cuma ke gue sih nggak apa-apa. Paling gue tinggal cuek aja, orang ngehujat gue bodo amat. Udah kenyang dihujat orang dari tahun kemarin. Tapi ini dampaknya ke teman-teman gue juga mas, ke perusahaan juga. Jadi akhirnya ya mau nggak mau fight back lah. Pihak sebelah buka jalur Wonogiri langsung goyang. Mas, kalian kenal Rian Mahendra mas? Lapangan dari ujung Aceh sampai ujung Bali hangat semua sama gua mas. Sedikit banyak ya, walaupun ada orang yang nggak suka, tapi bakal banyak banget orang yang selama ini di Wonogiri maupun di mana-mana hidupnya ngerasa terbantu sama gua. Ngerasa gua tolong, gua support PO apa aja ibaratnya selama ini. Kira-kira orang sono sayang lah, respect lah sama gua ibaratnya. Banyak orang yang selama ini udah gue bantu sampai sekarang ibaratnya. Kira-kira ngelihat sikap mereka yang kayak gitu, mereka respect gak mas? Terus dunia transportasi mas, yang selama ini ngejagain gue kayak gini, ngegedein gue sampai saat ini, terus gue dihabisin, dibunuh karakternya, yang nggak sesuai sama yang mereka nggak sesuai sama Rian yang mereka kenal selama ini. Kira-kira mereka bakal diem gak mas? Nggak bakal respect mas. Karena mereka tahu Rian Mahendra nggak kayak gitu. Terus akhirnya siapa yang salah di sini? Agennya auto dikucilin di terminal. Terminal Wonogiri dari sepi mas, yang ngeramein siapa? Kartosuro dari kandang kambing, kandang sapi, yang ngeramein siapa? Di saat orang berlomba-lomba bikin garasi di luar, gue lebih memilih menghidupkan terminal. Biar orang-orang yang nyari makan di terminal pada hidup semua. Sampai akhirnya sekarang terminal Wonogiri rame. Kira-kira jasa gue, kehangatan gue, diingat gak sama mereka mas? Ambil aja langsung. Terus kira-kira abis itu ada orang ngejelek-jelekin gue, mitnah gue sampai kayak gitu. Terus kira-kira orang yang selama ini ngerasa hangat sama gue, deket sama gue, sayang sama gue, terima gak mereka mas? Musola yang bangun gue, kita lah bahasanya, karena dananya kan dari Pak Haji Arianto. Cuma kan gue yang ngajuin proposalnya, gue yang mantau, gue yang bikin lah ibaratnya. Masjid di terminal terminal Wonogiri itu yang bangun kita. Kok bisa gitu? Dia pengen memulai sesuatu langkah yang baik dan sakral, tapi dimulai dengan cara yang buruk. Iya kan? Terus yang mau disalahin siapa? Netizen gua yang ngehujat mereka, atau emang gua pernah nyuruh netizen gua? Enggak. Ini selalu netizen gua malah disalahin. Kan orang komen berdasarkan apa yang mereka lihat. Iya kan?